wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi bersama saya Nafis Anas. Dalam tugas kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen perubahan. Untuk memenuhi tugas akhir sekolah atau UAS MK manajemen perubahan. Baik, kita akan mulai. Saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan. Apa sih perubahan itu dan bagaimana sih agar kita berubah? Dalam video kali ini saya akan membahas manajemen perubahan dengan menggunakan istilah pesta perubahan. Pesta perubahan adalah sebuah introspeksi diri bercermin pada suatu yang bergeser dari negatif menuju hal yang positif. Kaum tradisional memaknai sebuah perubahan dengan sangat arif. Bagi mereka, semua perubahan ada yang mengatur, yaitu Sang Pencipta alam semesta ini atau Tuhan. Manusia diberi cobaan, baik senang ataupun susah, seperti sukses dan bencana, agar segera sadar dan introspeksi diri. Seperti saat ini bencana non alam yaitu virus corona mendorong kita untuk segera berubah, menyesuaikan diri agar kita tidak tergerus dalam krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis yang lainnya. Dalam sebuah pesta tentunya kita ada tujuan yang ingin kita sampaikan, yaitu satu, tujuan pesta adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Dua, organizer atau tujuan agar pelaksanaan pesta dalam sesuai yang kita harapkan. Jadi sudah tersusun dan terorganisir. Dua, peralatan pesta. Tanpa peralatan pesta pendukung, mustahil pesta perubahan bisa berhasil. Empat, informasi. Dalam hal ini, untuk memberitahukan atau mendorong, menyortir, dan mendidik, kita harus memberikan informasi tentang apa yang kita akan lakukan perubahan. Jadi informasi itu sampai kepada objek yang kita akan berikan perubahan. 5. Tentunya dalam pesta ada penghibur. Keberhasilan dalam suatu perubahan harus dirayakan. Orang yang datang ke pesta bukan untuk berdebat atau berkelahi, melainkan untuk berhibur. Jadi sebuah perubahan itu perlu penghibur, jadi supaya tidak kaku dan orang yang menerima perubahan pun merasa nyaman. Yang keenam, suasana atmosfer atau suasananya, agar semua peserta yang terundang dalam pesta perubahan tahu apa sih yang akan kita tuju dan suasananya bagaimana. Tentunya yang ke-7 ada tata tertib. Pesta yang berkesan adalah yang lepas namun tertib. Lepas namun tertib dalam hal ini adalah kita membebaskan perubahan itu, tapi ada aturan main yang kita miliki. Yang terakhir adalah artistik. Sebuah pesta perubahan harus menarik dan artistik sehingga berkesan di hati. Jadi perubahan itu tidak mendesak, tapi dia menarik untuk orang melakukan, dan artistik sehingga dia merasa perubahan ini sangat berkesan. 7 kunci utama dalam merangsang perubahan. 1. Standar yang jelas. Inti sebuah pesta perubahan adalah pesan yang jelas. Sekali lagi, pesan yang jelas. 2. Standar yang sempurna. Pesan akan berjalan menyenangkan kalau pemimpin berkeyakinan kuat bahwa para pengikutnya mau dan mampu menggerakkan seluruh kekuatannya. Jadi tanpa semua komponen kita tidak akan bisa berubah. Jadi semua baik pemimpin maupun bawahan harus ikut bergerak.
3. Perhatian. Perhatian tidak selalu formal. Ada kalanya seseorang pemimpin memberikan perhatian secara pribadi. Yang keempat, personalisasi atau penghargaan atau pengakuan. Secari kertas yang diberikan dengan ketulusan guna mengakui sebuah eksistensi kadang jauh lebih berharga dari uang atau barang. 5. Rayakan keberhasilan bersama. Keberhasilan bukan hanya untuk milik pemimpin. Tanpa anak buah tidak bermakna. Maka setiap keberhasilan harus dibagi bersama. Yang keenam, berikan cerita. Cerita dipercaya mampu menggerakkan hati dan pikiran seseorang. Contohnya adalah kita memberikan cerita tentang bagaimana sih kita menjadi pemimpin, awal mulanya bagaimana, supaya mampu menggerakkan hati seseorang. Oh iya, kalau saya ingin menjadi pemimpin, saya harus berubah seperti ini. 7. Memberikan contoh. Pemimpin yang baik dan mengerti arah perubahan harus selalu berfalsafah ing ngarso sung tulodo. Tapi dalam perubahan itu ada manusia yang enggan berubah. 1. Tidak datang dari diri orang tersebut. Kebanyakan sikap kita terhadap perubahan lebih ditentukan oleh apakah saya yang mempeloporinya atau orang lain yang mempeloporinya. 2. Gangguan terhadap rutinitas. Pada umumnya belajar dari kebiasaan lama atau rutinitas. Karena kita merubah suatu kebiasaan itu agak sulit. Lebih mudah daripada mengadopsi atau belajar hal-hal yang baru. Habit baru itu akan lebih sulit, tapi ketika sudah berhasil diterapkan mungkin akan mempermudah pekerjaan. 3. Menimbulkan ketakutan terhadap suatu yang baru. Kebiasaan lama yang dianggap sudah mapan jauh lebih aman daripada melakukan perubahan. Jadi orang-orang sekitar itu dia akan merasa terganggu atau merasa tidak nyaman ketika kita tawarkan sebuah perubahan. Padahal perubahan itu akan membantu orang tersebut lebih mempermudah dalam pekerjaan. 4. Tujuan yang kurang jelas guna meyakinkan semua pihak. Tujuan yang harus dibuat sejelas mungkin sehingga menepis keraguan orang-orang yang ingin kita rubah tersebut. Dan yang terakhir, pikiran negatif. Perubahan sulit dilakukan selama mereka berpikiran negatif dan berargumen bahwa perubahan yang dilakukan menyimpang. Tidak semua akan sama persepsi dengan kita, jadi kita harus sabar dalam melakukan perubahan. Intinya kita harus tetap melakukan proses tahap demi tahap, dan perubahan itu akan tercapai. Baik perubahan dalam hidup, dalam bekerja, semua itu butuh proses, dan semua itu tidak akan merasa nyaman karena perubahan adalah suatu yang menantang. Baik, itu saja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.